Bab 831. Dicari wanita sakti. Hal selanjutnya pun berjalan dengan alami. Mulyani sadar, dirinya seumur hidup sudah jatuh ke tangan Yogi Chen. Tapi sesuai dengan janji kita, jika aku mau keluar berkelana, kamu dilarang melarang aku tidak ingin menjadi ibu rumah tangga. Kata Mulyani dengan muka merah. Tenang saja, aku pasti tidak akan melarang. Yogi Chen mengelus-elus hidungnya. Malam ini, Yogi Chen tidak berani terlalu puas. Keesokan harinya, mereka berdua masih berada di alam mimpi, terdengar suara Bruce, adik seperguruan, kamu di mana? Di luar ada wanita jelek mencari kamu. Adik, kamu cepat keluar, di luar ada wanita jelek mencari kamu. Suara 9 kakak adik pusaka hidup ini pun terdengar hingga halaman belakang. Dimensi pembatas ini hanya satu arah, bagian luar tidak bisa mendengar suara dari dalam, namun suara dari dalam tidak bisa terdengar dari luar. Karena terlalu berisik, Yogi Chen pun terbangun. Mendengar 9 kakak adik ini, muka Yogi Chen pun tercengang. Wanita jelek mencari aku. Mulyani pun bangun, melihat Yogi Chen yang ada di sampingnya, muka memerah, langsung menarik selimut menutupi badan sendiri. Ada apa? Kakak seperguruan mengatakan ada wanita cantik mencari kamu menggoda wanita lain di luar. Pandangan kecantikan 9 kakak adik terbalik dengan kita, mereka bilang jelek, pasti merupakan wanita yang super cantik. Jika mereka bilang wanita cantik, pasti merupakan wanita yang super jelek. Yogi Chen tidak tahu harus ketawa atau menangis. Sumpah, aku selain menerima seorang pelayan wanita, tidak ada wanita lain lagi. Mulyani dengan tatapan interogasi menatap Yogi Chen, dalam hati Yogi Chen juga tak berdaya, apakah semua gadis yang menjadi wanita dewasa semuanya sama? Pergi lihat sana. Yogi Chen langsung memakai baju, Mulyani juga bangkit. Yogi Chen dengan langkah besar berjalan keluar, sedangkan Mulyani membereskan selimut yang berlumuran darah terlebih dahulu, baru ikut keluar. Mereka berdua berjalan keluar dari kamar. Kakak seperguruan, siapa yang mencari aku? Adik seperguruan, ternyata kamu di sini. Kenapa kamu keluar dari kamar adik seperguruan Mulyani? Bruce menanya, namun juga tidak terlalu peduli. Cepat, di luar datang seorang wanita yang sangat jelek, ingin mencari kamu beritahu kakak seperguruan, apakah kamu di luar menggoda dia, lalu tidak berencana bertanggung jawab. Iya, tapi bukan kakak seperguruan ingin mengomeli kamu, pandangan kamu jelek sekali, lihat wanita itu, muka tidak enak dipandang, kurus bagaikan tiang listrik, pasti tidak bisa melahirkan anak laki-laki, kamu lemah. Yogi Chen sadar, dalam hati Bruce, wanita kekar berotot seperti Elzemi Liu baru disebut wanita cantik, dia pun malas berdebat, di mana dia? Di halaman sana, sudah banyak orang datang melihat, oh iya, wanita itu seperti wanita sakti dari Else Fiery Palace, memiliki latar belakang yang kuat, kamu harus hati-hati, jika tidak baik menyelesaikan masalah ini, maka mudah menimbulkan kesalahpahaman antar klan. Mereka sebelumnya bukan sudah banyak menimbulkan masalah. Else Fiery Palace, siapa ya? Muka Yogi Chen tercengang, lalu tiba-tiba pinggangnya merasa sakit, Mulyani dengan marah menatap dia, lalu mengirim suara, bukannya kamu mengatakan tidak menggoda wanita lain, sekarang orang pun datang sampai sini mencari kamu, bahkan adalah seorang wanita sakti, kamu kapan mulai menggoda wanita sakti? Sekarang isu sudah tersebar, Yogi Chen mau bagaimana jelaskan pun sangat susah. Ayo, kita lihat, siapa sebenarnya? Yogi Chen menarik tangan Mulyani berjalan keluar. 9 kakak adik pun ikut berjalan keluar, sampai di lapangan bela diri institusi Shaohua, di luar sudah dipenuhi orang-orang. Murid luar, murid dalam, murid utama pun datang meramaikan, bahkan juga terdengar hingga telinga sebagian sesepuh. Di segerombolan orang, seorang wanita super cantik bertatapan dingin berdiri di tengah, dia melihat orang-orang sekeliling, tatapannya ada sedikit rasa meremehkan. Pun sedikit terpancar hawa kewibawaan. Sebagian besar orang pun dalam hati berkata, wah, bidadari yang cantik, cantik sekali. Kakak besar beruntung sekali, dicari oleh bidadari secantik ini. Semua orang satu kata menyambung satu kata mengatakan. Itu bukannya Ingrid Li. Mulyani mengenalnya, kamu kenapa bisa menggoda dia? Sumpah, aku tidak pernah menggoda dia, kamu sendiri juga tahu, wanita ini seberapa jahat dan sadis. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Mulyani pun sedikit membaik, saat berada di klan Sea of Book, dia juga ada di tempat. Lalu, ini kenapa? Yogi Chen dalam hati berpikir, ini pasti datang membalas dendam, saat berada di pagoda Wandao begitu mengganggu dia, tidak menyangka sekarang langsung dicari ke rumah. Pinggir, kakak besar datang. Dengan kedudukan Yogi Chen sekarang, berjalan kemana pasti akan selalu menjadi titik pusat perhatian semua orang. Semua orang langsung membuka jalan, Yogi Chen berjalan mendekati, Dewi Ingrid, aku tidak tahu kamu datang mencari aku, ada yang bisa saya bantu. Wah, semua orang langsung bersorak. Ternyata kakak besar mengenalinya. Seketika ini, semua orang pun muncul hawa gosip yang tebal. Julfin Ye. Saat Ingrid Li melihat Yogi Chen, awalnya senang,
lalu seketika berubah menjadi marah, teringat saat di Pagoda Wandao, ditindak berbagai cara olehnya, sangat dendam terhadapnya sampai ingin membunuhnya. Dasar kamu, orang yang tidak tahu malu, brengsek. Akhirnya aku menemukan kamu. Selama ratusan tahun ini, dia sama sekali tidak bisa fokus untuk membina. Dewi Ingrid, makanan boleh sembarangan makan, namun kata-kata tidak boleh sembarangan diucapkan, kenapa aku bisa menjadi orang yang tidak tahu malu? Yogi Chen pun merasakan aura kemarahan Mulyani, langsung berkata, aku beritahu kepada kamu, jika kamu demikian terus, aku akan melawan. Tidak tahu sejak kapan di tangannya memegang sebuah mesin pengirim bayangan, terus diperlihatkan di depan hadapan Ingrid Li. Ingrid Li tidak mungkin tidak tahu dengan maksud Yogi Chen. Dasar manusia tidak tahu malu, sudah sampai saat ini, masih berani mengancamnya. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Melihat Ingrid Li yang marah namun tidak berani melawan, membuat Yogi Chen merasa bangga. Di tangan aku ada bukti kamu, jika berani kamu lawan. Paling tidak kita sama-sama terluka saja. Dewi Ingrid, aku tahu saat membina di klan Sea of Books, kita memang ada perselisihan, namun juga tidak ada dendam yang besar jugakah? Yogi Chen berkata, kesempatan hanya didapat oleh orang yang memiliki kebajikan, ini semua orang mengetahuinya, kamu tidak boleh semua kesempatan mau ambil jugakah? Mendengar Yogi Chen terus berkata, dirinya juga tidak bisa melawan, membuat Ingrid Li sangat emosi. Saat ini, dia melihat Yogi Chen menggandeng tangan Mulyani, hatinya pun tergerak, aku mencari kamu bukan karena hal ini. Bukan hal ini, jadi hal apa? Bruf lalu berjalan keluar dan berkata, kamu, memiliki penampilan jelek, jangan suka keluar sembarangan. Hah? Mendengar perkataan ini, Yogi Chen hampir menyemburkan air, orang lain pun tercengang, penampilan seperti Ingrid Li ini, masih dibilang jelek. Mata kamu bermasalah ya? Ingrid Li juga tercengang, menatap Bruf dengan tatapan meremehkan, dalam hati penuh dengan rasa emosi. Dalam hati Yogi Chen juga sangat susah, oh, kakak besar, kamu sebenarnya ingin membantu aku, atau malah membantu meningkat hawa kemarahan sih. Dewi Ingrid, kakak seperguruan aku jika ada salah dalam berkata, kamu jangan marah. Di saat ini, Mulyani maju selangkah berkata, masalah yang berada di klan Sea of Books, itu hanya kesalahpahaman, jika adik seperguruan ada salah, aku di sini meminta maaf kepada kamu. Minta maaf, jika minta maaf berguna, untuk apa aku datang ke sini? Ingrid Li dengan nada marah berkata, kamu tanya dia, melakukan hal apa terhadap aku, berani melakukan namun tidak berani bertanggung jawab, mengira aku adalah orang yang enak diganggu, setelah selesai melakukan, langsung kabur, aku menghabiskan waktu 100 tahun baru menemukan dia, sekarang dia malah berani melawan. Wah! Seketika semua orang pun tercengang. Dengan mata dan mulut lebar menatap Yogi Chen. Melakukan hal demikian, dan kabur, benar-benar pria brengsek. Wow, kakak besar hebat juga, Dewi Ingrid wanita secantik ini juga tega meninggalkannya. Dan hati sebagian orang, wanita secantik ini bisa menjadi pasangan pembina, meskipun hidup berkurang puluhan ribu tahun juga bersedia. Dalam hati Yogi Chen pun merasa heran, menatap mata Ingrid Li, dalam tatapan mata wanita ini ada sedikit licik. Kamu jangan sembarangan berkata, di antara kita ini bersih, apa yang kamu dapatkan, dengan sembarangan berkata. Genggaman tangan Mulyani sudah sangat erat, ada energi kemarahan yang tidak terlihat berpancar dari badan dia. Dalam hati Yogi Chen pun berkata, habislah. Kemarin malam baru berjanji dirinya tidak sembarangan. Alhasil hari kedua datang wanita lain mencarinya, yang menjadi hal kontroversi, dia sama sekali tidak melakukan apapun. Dia adalah wanita sakti dari Ice Fairy Palace, bagaimana mungkin menggunakan hal ini untuk bercanda? Oleh karena itu, bagaimanapun dirinya sudah tidak dapat menjelaskannya. Liaka, kamu adalah bibit unggulan dalam perangkaian Istana Lanting, aku pun merasa malu, berani melakukan malah tidak berani bertanggung jawab, perlukah aku menceritakan secara detail kejadian hari itu kepada semua orang? Ingrid Li selangkah demi selangkah maju ke depan, dasar bajingan yang tidak berperasaan, percuma aku begitu mempercayai kamu, kamu benar-benar tidak bisa. Kamu diam. Yogi Chen membalas, lalu berkata terhadap Mulyani, kakak, benar-benar tidak ada, kamu jangan mendengarkan perkataan dia yang sembarangan ini. Dan di saat ini, aura kemarahannya pun lenyap, tangan yang memegang erat Yogi Chen pun dilepaskan, mengangkat kepala, terhadap Ingrid Li berkata, Dewi Ingrid, sikap adik seperguruan aku sangat memahami, dia bilang tidak ada, pasti tidak ada, dia sebenarnya bagaimana melukai kamu, hingga kamu bahkan tidak memperdulikan nama baik kamu sendiri. Bab 832. Menaklukkan dia. Ingrid Li menatap Mulyani, berkata, apa yang dia lakukan, dia tahu, tanyakan pada dia saja. Mulyani mengerut kening, memutar kepala menatap Yogi Chen juga tak berdaya, Dewi Ingrid, kamu tidak mau nama baik, aku masih mau, di antara kita tidak ada hubungan yang lebih dalam lagi. Iyakah? Ingrid Li juga sudah tidak peduli apapun lagi, dia berpikir, jika membuat Yogi Chen marah,
dia akan menyebarkan foto-foto itu keluar, dirinya juga akan habis, pasti akan menjadi topik pembicaraan semua orang. Hasil yang paling buruk sudah demikian, apakah masih ada yang lebih buruk lagi? Dirinya datang ke Istana Lanting, mengatakan perkataan ini, dalam pikiran orang lain, dirinya dengan Yogi Chen pasti memiliki hubungan yang tidak bisa diungkapkan, dengan demikian masih ada jalan untuk kembali. Orang ini memiliki kepintaran yang luar biasa, cocok juga dengan dirinya. Berpikir demikian, detak jantung dia berdetak lebih cepat. Baik, kamu mau nama baik, aku tidak mau, hari ini aku akan memperlihatkan watak asli kamu di depan semua orang. Aku sebagai wanita sakti dari Ice Fairy Palace, tidak menyangka ditinggalkan oleh kamu. Wah! Perdebatan orang-orang yang di sekeliling semakin besar, murid-murid dari wadah Tao lain pun datang melihat keramaian. Apa? Apa yang disebut ditinggalkan? Yogi Chen juga tercengang. Ini kejadian kapan? Kenapa dirinya tidak tahu, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh wanita ini? Julfin Ye, kamu jahat, aku. Yogi Chen melihat pundak Mulyani yang sudah berdiri tegak, dalam hati berpikir, jika membiarkan dia berkata terus, kedepannya bagaimana menjelaskan juga tidak akan bisa jelas. Satu tangan menarik tangan dia, satu tangan menarik tangan Mulyani, teleportasi ke halaman rumah sendiri. Para penonton pun heran, mereka bertiga hilang begitu saja. Orang utama permasalahan sudah tidak ada, semua orang pun bubar. Broof dan lainnya pun mencibir, apalah ini, pandangan kecantikan adik seperguruan tidak bagus, wanita sejelek ini pun berani goda. Eltulah, hanya kakak seperguruan Elzemi yang paling cantik. Kejadian yang terjadi di luar, Yogi Chen tidak perlu banyak menebak, pasti sudah tersebar luas kemana-mana. Setelah sampai di halaman, Yogi Chen membentuk dimensi pembatas. Ingrid Li baru saja ingin berteriak, langsung dikurung oleh jurus pengurungan kebenaran ilahi Yogi Chen. Kakak, kamu dengan baik-baik, aku dengan dia tidak ada apa-apa. Kamu bohong, kamu membohongi dia, jelas-jelas kamu menggoda dan memegang aku, tidak hanya demikian, kamu juga memaksa aku. Diam. Yogi Chen langsung menutup pita suaranya. Kakak, saat berada di pagoda Wandao, dia berkata kasar dengan aku sudah sangat emosi, lalu aku memaksa dia untuk berpose beberapa foto. Yogi Chen mengeluarkan mesin pengirim bayangan, memberikan foto yang dia paksa kepada Mulyani, kamu lihat saja. Mulyani melihat foto yang lucu ini, pun tidak tahan tertawa. Ingrid Li yang ada di dalam foto sama sekali tidak ada kewibawaan sebagai seorang wanita cantik. Kamu ya, suka sekali mengganggu orang, pantas saja dia bisa datang sampai mencari kamu, apakah kamu tidak tahu, pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Mulyani juga menghela napas, setelah mengetahui fakta, dia pun tidak marah lagi. Yogi Chen mengelap air mata yang ada di sudut mata, sudah, jangan sedih lagi, aku benar-benar tidak bohong dengan kamu. Iya, aku tahu. Mulyani mengendus, melihat muka Ingrid Li yang memerah, Dewi Ingrid, masalah ini adalah kesalahan dari adik seperguruan aku, kami mengakui kesalahan ini, aku akan menyuruh adik untuk menghapus semua foto ini, karena hal ini akan mempergaruhi nama baik kamu, bagi kamu juga memiliki dampak yang tidak baik. Yogi Chen melepaskan segel pengurungan, Ingrid Li sudah bisa berbicara, apakah dengan menghapus bisa menyelesaikan permasalahan, aku mau dia di depan umum berlutut dan meminta maaf kepada aku. Dewi Lenrit, jangan terlalu berlebihan, karena semua ini bermula pada kamu, jika saat itu, adik seperguruan aku membunuh kamu di pagoda Wandao, apakah masih ada masalah seperti hari ini? Bunuh saja, kamu suruh dia bunuh aku, masalah hari ini sudah tersebar luar, jika kamu tidak takut akan menimbulkan pertempuran antar klan, bunuh saja aku, lagi pula, aku sudah dilecehkan oleh dia, nama baik juga tidak ada, mending mati saja lebih tenang. Selama 100 tahun ini, dia mengira membina, alhasil. Malah dirinya terbawa masuk ke dalam. Saluran Reiki Dewa Pembeku memang bagus, mantra suci pembeku memang bagus, namun jika ada titik lemah, maka sekali melatih pasti akan semakin masuk ke dalam. Ini, kamu bukannya tidak tahu malu. Yogi Chen berkata, aku beritahu kamu, jika kamu ingin memeras aku, jangan berharap bisa, meskipun kamu cantik, tapi aku juga tidak melakukan apapun terhadap kamu, kita ini adalah pendekar, mungkinkah di saat bertarung dengan orang lain tidak saling bersentuhan? Dalam hati Ingrid Li merasa marah dan tidak rela, dia adalah utusan langit, sampai di sini malah dipermalukan, sekarang malah membuat Yogi Chen merasa dia adalah wanita jalan yang tidak tahu malu. Terutama di depan hadapan Mulyani. Kamu bunuh saja aku, masalah akan berakhir, jika tidak aku akan mempermasalahkan masalah ini hingga tuntas, ada 3 pilihan kamu menanggung tanggung jawab ini, atau kamu mati, atau aku mati. Yogi Chen sudah kehabisan akal, logika macam apa ini? Jika tahu masalah akan berkembang hingga seperti ini, dia pasti dari awal memilih membunuh dia saja, masalah tuntas tidak akan keributan ini lagi. Tatapan Mulyani sangat kacau, apakah kamu tahu, dia sudah memiliki istri, bahkan aku, hanya bisa menjadi istri kecil, kamu seorang wanita sakti dari Ice Fairy Palace, apakah bersedia menjadi istri kecil juga? Yogi Chen membuka mulut,
apanya yang disebut menjadi istri kecil, sebenarnya sama saja, namun perkataan ini, dia tidak mengatakan saja. Kamu saja boleh, kenapa aku tidak boleh? Paling tidak saat berjumpa dengan mereka, ketemu satu bunuh satu. Apa? Wanita ini sudah gila. Seketika ini, Yogi Chen muncul niat membunuh, dia padahal segera membawa anak istri dari dunia dalam gua ke sini, dan dia malah mengatakan ketemu satu bunuh satu. Kamu ingin mati. Saat aku memutuskan datang ke sini, sudah tidak ada niat untuk hidup lagi. Kamu sebaiknya sekarang membunuh aku, sampai saat itu semua orang dari Ice Fairy Palace pasti akan menyerang, kamu tebak apakah Istana Lanting bisa menghadang. Ice Fairy Palace adalah klan yang berada di peringkat 200 besar, sedangkan Istana Lanting berada di peringkat 2500 ke atas, ini tidak mungkin bisa dihadang. Meskipun bertarung pasti akan kalah. Meskipun pertempuran antar klan adalah hal biasa, namun wanita ini memiliki status yang berbeda. Dia adalah wanita sakti. Kakak, semuanya bisa dibicarakan, kalau tidak aku memberi kompensasi. Hehe, kamu mengira aku butuh kompensasi kamu. Kalau begitu apa yang kamu inginkan? Sesuai dengan pilihan tadi, kamu pilih salah satu saja. Aku. Mulyani berkata, Dewi Ingrid, kalau kamu sudah begitu tegas, kalau begitu aku setuju, adik seperguruan, sekarang kalian berdua masuk ke kamar. Apa? Yogi Chen dan Ingrid Li bersamaan berteriak, kakak seperguruan, kamu jangan bercanda, ini. Aku tidak bercanda, Dewi Ingrid bukannya berkata ingin bersama kamu, aku setuju, dia adalah wanita sakti, kedepannya kamu akan memiliki dukungan dari Ice Fairy Palace, lumayan juga. Yogi Chen mendengar, mengerti maksud dari kakak Mulyani, baiklah, karena kakak seperguruan sudah berkata demikian, laksanakan, tapi Dewi Ingrid akan sedikit merasa tidak senang. Sambil berkata, Yogi Chen menjulur tangan memeluk dia. Ingrid Li dengan panik berkata, jangan sentuh aku, kamu berani sentuh aku, kamu pasti akan mati. Hehe, sentuh mati, tidak sentuh mati, kalau begitu kenapa tidak mau sentuh, apakah kamu pernah mendengar satu pepatah, orang yang bisa mati di bawah wanita cantik juga senang. Yogi Chen tertawa mesum, memeluk pinggangnya, meskipun ekspresi Mulyani tidak senang, namun juga tidak berkata apapun. Kehebatan Yogi Chen dia juga sudah mengetahui, pria yang hebat mudah mencari wanita, wanita yang berada di sekeliling seperti lalat, terus terbang di sampingnya. Pantas saja dia memiliki istri yang begitu banyak, dengar-dengar ada puluhan. Pria yang hebat, tidak mungkin bisa dijaga oleh satu orang saja. Dia bisa menerima puluhan, tidak peduli bertambah satu ini. Lagi pula jalan pendekar sangat panjang, Yogi Chen juga menyetujui dirinya, tidak akan menahan dia untuk berkelana, dirinya sekali berkelana mungkin akan ribuan tahun, puluhan ribu tahun, tidak mungkin membiarkan Yogi Chen menjadi biksukan. Lalu melempar Ingrid Li ke ranjang, dalam waktu singkat, matanya pun berkaca-kaca, namun juga tidak bersuara, dengan erat menggigit bibirnya, seperti sudah menerima takdir Tuhan ini. Yogi Chen pun terdiam, bagaimana ini? Melihat ke arah Mulyani, apakah dirinya benar-benar melakukan? Mulyani berkata dengan berat, aku kembali ke kamar, kamu atur saja sendiri. Setelah itu, dia pun pergi. Yogi Chen terdiam, menarik dia, kakak Mulyani, bagaimana ini? Tidak bisa dibunuh, kamu antar dia pergi, nanti juga akan datang mencari kamu, dia sudah sepenuh hati ingin bersama kamu, bahkan nama baik juga tidak mau lagi, kamu tunggu apa lagi? Mulyani berkata, Dewi Ingrid semua aspek sangat bagus, ada status, cantik, pintar lagi, jadi istri kecil kamu tidak senang. Kakak, tidak ada rasa dengannya, dia cantik sih cantik, tapi wanita cantik sangat banyak, tidak mungkinkah aku lihat satu, lalu suka satu. Mendengar ini, dalam hati Mulyani sangat bahagia, kamu atur sendiri saja, lebih baik menerima dia, kalau tidak setiap hari mencari masalah, apakah kamu sanggup menyelesaikannya? Setelah itu, Mulyani pun pergi. Yogi Chen berdiri diam, tidak tahu harus bagaimana, berjalan ke samping ranjang, melihat muka tanpa ekspresi Ingrid Li, perkataan kakak seperguruan kamu juga sudah mendengarkannya, aku tidak ada rasa dengan kamu, meskipun kamu cantik, merupakan wanita utusan langit, tetapi ini tidak ada hubungan dengan aku juga bukan orang baik, ikut dengan aku, kamu merasa kesepian, tidak enak juga. Aku juga memiliki banyak istri, juga anak, mungkin cucu aku sudah ada 1 miliar, oleh karena itu, aku tidak perlu menambah lagi. Bab 833. Yogi Chen kembali. Foto-foto itu sudah aku hapus, awalnya aku hanya usil saja, meskipun aku bukan orang baik, namun juga tidak akan melakukan hal yang sembrono. Yogi Chen berkata, aku bisa janji dengan kamu, masalah hari ini tidak akan tersebar luar, aku juga akan menjelaskan ini hanya sebuah kesalahpahaman saja. Memberi penjelasan, bagaimana kamu jelaskan, aku sudah berkata demikian, kamu mau bagaimana menjelaskan, orang lain akan bagaimana menilai aku, wanita buangan pria lain. Ini, Yogi Chen juga tak berdaya, ini semua juga karena ulah kamu.
Kata-kata sudah aku katakan, juga tidak ada kemungkinan untuk ditarik kembali. Jika kamu tidak bisa membuktikan nama baik aku, bukan aku mati berarti kamu yang mati, tidak ada pilihan lain. Kamu kenapa masih tidak mengerti? Yogi Chen juga sudah kehilangan kesabaran, ini hanya bercanda saja. Itu juga kamu sudah menyentuh aku, kamu beritahu aku, saat itu tangan kamu memegang di bagian mana dan melihat ke bagian mana. Ini, Yogi Chen merasa canggung. Kamu adalah orang yang memiliki hati mesum tapi tidak berani. Kamu adalah penakut, adalah bajingan yang tidak berguna. Kamu bilang aku memiliki hati mesum tapi tidak berani, aku mengakui, tetapi kamu bilang aku tidak berguna, aku tidak bisa tahan lagi. Liakan, kamu selesaikan saja, bunuh aku, lemah, tidak berguna. Memanas-manasi aku, kamu kira aku akan terjebak. Kamu masih perlu aku panas-panaskan, seorang wanita yang tidak ada niat melawan sama sekali terbaring di samping kamu bahkan tidak berniat, bukan tidak lemah, disebut apa lagi. Kamu adalah dewi palsu, aku mengira dewi cara bicara semuanya sangat judes, tidak menyangka cara bicara kamu juga sangat kasar. Aku judes, karena alasan teknis jurus yang aku bina, sifat asli aku juga demikian, ini adalah aura bawaan dari teknik jurus. Yogi Chen menggeleng-geleng kepala, kamu jujur juga ya. Dasar sampah yang tidak berguna. Brengsek. Berani kamu katakan sekali lagi. Tidak berguna, kamu tidak berguna. Ada niat mesum tapi tidak berani melakukan, kamu, tidak. Yogi Chen sudah tidak tahan lagi, meskipun orang lain bisa menahan, dirinya pasti tidak tahan lagi. Mulyani yang berada di samping kamar menghela napas, menggeleng kepala dengan pelan. Sudah cukup. Tidak berguna, kamu tidak berguna, jika berani lepaskan segel pengurungan ini. Aku lepaskan. Aku hari ini pasti tidak mungkin ditindak oleh bocah kecil seperti kamu. Ayo kelahi, lihat siapa yang lebih hebat. Di dalam dimensi pembatas waktu, mereka bertarung 20 jam lebih, benar-benar harus diakui. Ingrid Li ini memiliki bakat yang sempurna, daya tempur yang luar biasa. Namun bakat Yogi Chen lebih sempurna, Ingrid Li sama sekali bukan lawan bagi Yogi Chen. Sudah terima kenyataan. Tidak terima, hari itu kamu mengganggu aku yang tidak memiliki kekuatan membalas, hari ini kamu lagi-lagi menindas aku. Petik 2. Ini semua juga kamu sendiri yang cari, jika kamu tidak datang mencari aku bagaimana bisa menindas kamu? Jelas-jelas semua keuntungan sudah kamu dapatkan, sekarang malah seperti semua ini salah aku saja. Bukan salah kamu, berarti salah aku, tidak terima, ayo kita bertarung lagi. Ingrid Li sangat emosi, namun juga tidak berdaya. Aku beritahu kamu, dalam 2 hari ini aku akan turun dunia menjemput istri dan anak aku, sampai saat itu, kamu harus memperhatikan sikap kamu, ramah sedikit, kekuatan mereka tidak sekuat kamu. Petik 2. Tidak boleh menyakiti mereka. Mereka semua adalah orang kesayangan aku, yang menemani aku saat susah, mengerti. Tergantung suasana hati aku. Suasana hati. Muka Yogi Chen berubah cemberut, sekarang suasana hati aku sangat buruk, ingin mencari orang untuk melampiaskan. Mendengarkan ini, muka Ingrid Li langsung berubah, namun tidak berkata apapun, langsung mulai bertarung dengan Yogi Chen kembali. Setelah selesai bertarung, Ingrid Li akhirnya patuh, aku tidak ingin menjadi istri kecil. Semua kakak kamu, diurutkan sesuai waktu, jika kamu tidak bersedia, juga boleh tidak menyetujuinya. Tetapi aku beritahu kepada kamu, semuanya sama dalam hati aku tidak akan pilih kasih. Yogi Chen dalam hati berpikir, mampuslah. Kali ini Michelle mereka naik ke sini, melihat dirinya mendapatkan 2 wanita baru, mereka bisa berpikiran apa? Seorang pria memiliki cinta universal, juga tidak boleh. Membuat kepala pusing. Menghabiskan beberapa waktu, baru menyelesaikan isu yang tersebar di luar, saat Ingrid Li menggandeng tangan Yogi Chen berdiri bersama, semua isu pun terhenti. Juga ada Mulyani, Yogi Chen tidak melupakannya, daripada mengumumkan satu-satu, mendingan langsung dua-duanya saja. Langsung membawa 2 wanita masuk ke istana Daozi. Beberapa hari ini, mereka bertiga saling beradaptasi, meskipun belum harmonis, namun setidaknya hawa benci di antara mereka sudah tidak ada. Kamu beruntung sekali. Mulyani menusuk-nusuk kepala Yogi Chen. Yogi Chen membakar rokok yang terbuat dari obat ajaib tingkatan immortal. Tidak tahu juga ya. Ingrid Li langsung mencubit dia dengan kuat, kamu kapan akan bersama aku kembali ke Ice Fiery Palace, berjumpa dengan master aku. Lewat beberapa hari ini, setelah aku menjemput mereka ke sini. Status Yogi Chen sangat terhormat, memiliki berbagai macam sumber daya, Yogi Chen sekarang sama sekali tidak perlu terbebani oleh masalah sumber daya. Semuanya dimasukkan ke dalam galaksi dalam tubuh, teknik jurus dari 108 istana yang dia kumpulkan juga diserahkan kepada Arles Yogi. Jurus pelengkap tingkatan jalan tahu kekaisaran bukan mudah untuk mengumpulkannya, namun waktu yang dimiliki Yogi Chen sekarang sangat banyak. Di bawah bantuan dari serpihan gerbang segala keajaiban, kekuatan Yogi Chen meningkat pesat. Hari ini, Yogi Chen turun ke alam bawah.
Saat naik ke alam atas, Yogi Chen masih di tingkat pelepasan, saat turun-turun ke alam bawah Yogi Chen berada di tingkatan jalan Tao Kekaisaran, kekuatan tempur juga seharusnya berada di tingkat immortal langit kelima. Untuk mencari dunia dalam gua tidaklah susah, dunia dalam gua bagaikan seekor ayam, Yogi Chen menurunkan alamnya langsung masuk mencari. Dunia dalam gua, aku Yogi Chen kembali. Garis karma yang tak terhitung muncul di depan hadapan Yogi Chen, aroma tubuh yang akrab, langsung terbentuk di langit. Semenjak pasukan Raja Jemon menguasai alam keos, seketika masuk ke era yang berkembang dengan pesat. Michelle Su dan lainnya jika bukan membina, pasti pergi ke berbagai wilayah besar untuk mencari pengalaman. Namun hari ini, mereka semua merasakan aroma tubuh yang akrab. Dalam hati mereka langsung gemetar, dia kembali, dia benar-benar kembali. Michelle Su, Citra Mu, Sally Yao, Nia Yu, Windy Xia, Rini Li, Nara Bao, Charmila Su, Maria King, Sumirna Fang, Agnes Yuan, Jenna Yu. Para wanita berkumpul, di saat mereka melihat ke arah langit, ada bayangan orang yang sangat akrab, mereka pun langsung bahagia. Suamiku. Dasar. Kakak. Oh suamiku. Kak Yogi. Setiap panggilan mereka berbeda, namun hati mereka semua sangat bahagia. Michelle Su, Citra Mu, Sally Yao, Nia Yu, Windy Xia, Rini Li, Nara Bao, Charmila Su, Maria King, Sumirna Fang, Agnes Yuan, Jenna Yu. Petik 2. Melihat para wanita ini, Yogi Chen juga merasa bahagia. Segerombolan wanita ini langsung memeluk Yogi Chen, memberikan ciuman manis. Hanya dalam sekejap, wajah Yogi Chen sudah dipenuhi dengan bekas ciuman. Kamu jahat sekali pergi ratusan ribu tahun, juga tidak mengirim surat apapun, apakah kamu tidak tahu kami sangat merindukan kamu? Manusia tidak berhati, pasti di alam atas mencari istri baru, sangat bahagia, pun lupa untuk turun ke sini lagi ya. Sambil berkata, Maria King mencium, semuanya, di badan dia ada aroma wangi wanita lain, dan 2 aroma lagi, dia pasti mencarikan adik baru untuk kita. Yogi Chen terdiam, indera dan perasaan wanita ini sangat tajam sekali. Katakan, betul tidak? Michelle Su langsung bergerak sebagai kakak besar bertanya, kami di sini menunggu kamu kembali, membantu kamu mendidik anak cucu keluarga Chen, membantu kamu mengembangkan keluarga, sedangkan kamu, hidup bahagia di alam atas ya, katakan, apakah kamu sudah melupakan kami semua? Michelle, aku tidak, bukan demikian, kalian dengar penjelasan dari aku. Yogi Chen berekspresi sangat panik, namun dalam hati sangat tenang, karena dengan keberadaan mereka, karena mereka semua adalah kehidupannya. Para istrinya, anaknya, orang tuanya, para kerabat dan teman baik dan murid-muridnya, semuanya pun di sini. Semuanya, jangan dengar penjelasan dari dia, kita tangkap saja lelaki buaya darat ini lalu kita siksa, cepat. Segerombolan manusia langsung menangkap Yogi Chen, lalu mengurung dia dalam ruang bertapa, bersamaan menginterogasi, setelah selesai menginterogasi, di dalam dimensi pembatas waktu sudah ratusan tahun. Para wanita pun merasa sangat puas, sedangkan Yogi Chen diinterogasi hingga setengah mati, kaki pun lemas. Hukuman kasar, ini benar-benar hukuman kasar, sangat sadis sekali, sangat menakutkan. Jika bukan Yogi Chen meminta ampun, mereka mungkin akan terus menginterogasi. Menunggu puluhan ribu tahun, hati para wanita ini sudah tidak tahan lagi, kali ini berhasil menangkap Yogi Chen tidak mungkin dibiarkan begitu saja. Di saat Yogi Chen berjalan keluar, melihat matahari yang cerah, Yogi Chen meneteskan air mata kebahagiaan. Dalam ratusan tahun ini, dia mengira tidak bisa berjalan keluar lagi. Setelah itu, Yogi Chen pun pergi menjenguk orang tuanya, melihat anak-anaknya, orang tuanya dan para mertua hidup harmonis dan bebas leluasa. Yogi Chen juga tidak berkata apapun. Langsung meningkatkan sampai ke tingkatan pelepasan. Dalam ratusan tahun saat diinterogasi oleh mereka, hampir saja menghabiskan semua tenaga dia, untung saja tingkat kekuatan membina tingkatan pelepasan tahap lanjut. Yang paling utama Yogi Chen sama sekali tidak kekurangan sumber daya, di bawah sumber daya yang banyak, mereka otomatis juga ikut meningkat. Anak-anaknya pun sudah tumbuh dewasa, kepulangan Yogi Chen ini menggemparkan langit bumi. Melihat anak cucu yang tidak kelihatan ujung bersujud di depan hadapannya, Yogi Chen merasa hidupnya sudah mencapai tahap sempurna. Bab 834. Seekor kupu-kupu. 1000 tahun selanjutnya, Yogi Chen terus tinggal di dunia dalam gua. 1000 tahun ini adalah hari yang paling santai bagi Yogi Chen, dia tidak begitu membina, sumber daya yang didapatkan pun semuanya dilemparkan masuk ke dalam saja, tidak mempedulikannya. Dewa Yang dan raganya di bawah bantuan dari serpihan gerbang segala keajaiban, meningkat hingga tingkatan jalan Tao Kekaisaran tahap sempurna. Kekuatan sihir di bawah bantuan sumber daya yang berlimpah meningkat hingga galaksi tidak terbatas level 2, juga berada di tingkatan jalan Tao Kekaisaran tahap sempurna. Yogi Chen langsung memasukkan semua orang ke dalam galaksi dalam tubuh, ini merupakan dunia yang lebih besar ratusan kali lipat dari dunia dalam gua.
Sebelum meninggalkan dunia chaos, Yogi Chen pun menyegel pintu masuk dunia ini, lagi pula kepada dunia dari dunia dalam gua juga tidak tahu kemana, kehilangan jejaknya. Dengan demikian, setidaknya tidak dikuasai oleh Swallowing Beast, karena tempat ini adalah tempat pertama dia berkembang, di sana banyak hal-hal yang indah. Sedangkan galaksi di planet bumi, juga sudah ditingkatkan oleh Yogi Chen. Mereka selamanya tidak akan tahu, hidup mereka berada di bawah pengaturan Yogi Chen, di antara galaksi kekal abadinya, galaksi planet bumi adalah salah satu bagian kecil di dalamnya. Biasa dikatakan sangat kecil, tidak kelihatan sama sekali. Terutama Yogi Chen sudah membuka galaksi dalam sel-selnya. 60 triliun sel galaksi, meskipun galaksi yang terbentuk tidak besar, namun jika digabungkan, memiliki kemampuan yang menakutkan. Yogi Chen juga tidak tahu sekarang dirinya sudah seberapa kuat, seharusnya pendekar tingkatan immortal langit ke-6 juga bukan lawan dia. Di saat dia bersiap-siap untuk pergi, dari belakang terdengar suara angin, dia langsung memutar badan ke belakang, lalu mengayunkan tangannya. Sepertinya memukul sesuatu. Tapi sekali dilihat, sepertinya tidak ada. Dia mengerutkan kening, sepertinya ada yang salah, baru saja seperti mendengarkan orang berteriak, serahkan nyawa kamu. Siapa itu? Siapa yang sedang berbicara itu? Sekali Yogi Chen melihat, tidak ada orang yang berbicara. Berpikir sejenak, membuka dimensi, lalu meninggalkan dunia dalam gua. Yang tidak diketahui oleh Yogi Chen adalah yang baru saja menyerang adalah Baginda. Orang ini sudah menunggu ratusan tahun lama, ingin mengambil kembali 2 tulang akar dari tangan Yogi Chen. Awalnya dia mengira akan berhasil, berpindah ke pembatas dunia dalam gua, bisa secara diam-diam mendekati lawan. Alhasil, lawannya hanya dengan pelan-pelan mengayunkan telapak tangan sudah memukul dia hingga babak belur, bahkan benih jiwa hanya tersisa sedikit saja. Dia sangat sedih dan menyesal, kali ini bahkan sumber tubuh pun hancur, sudah kehilangan kesempatan untuk merebut tubuh lagi. Dia pun berpikir sejenak, lalu masuk ke dalam pembatas dunia dalam gua, membina dirinya menjadi roh senjata dewa, dengan demikian dia baru ada kesempatan untuk bertahan hidup. Di masa yang akan datang, seorang remaja memungut batu pembatas dunia ini, mulai dari saat itu akan memulai pembinaan yang meningkat pesat. Dari dunia dalam gua hingga wilayah abadi, hanya menggunakan waktu beberapa hari saja. Setelah sampai di alam atas, Yogi Chen pun memanggil Mulyani dan Ingrid Li, lalu diperkenalkan kepada para wanita. Mulyani dan Ingrid Li sedikit panik. Untung saja Michelle Su dan lainnya adalah orang yang mudah diajak bicara. Mereka semuanya berkenalan dengan Yogi Chen, dan berjuang hidup mati, selangkah demi selangkah dari bumi ke Mainland of Gods and Demons, dari Mainland of Gods and Demons ke galaksi utama maha tertinggi, selangkah demi selangkah maju. Adik Mulyani, adik Ingrid. Hanya menghabiskan beberapa hari, para wanita ini sudah menjadi teman baik, hal yang paling dikhawatirkan oleh Yogi Chen untung saja tidak terjadi. Bisa hidup harmonis bersama tentu saja baik, beberapa hari ini Yogi Chen hidup dengan bebas leluasa. Dalam beberapa hari ini, Michelle Su dan lainnya juga diperkenalkan kepada semua orang yang ada di Istana Lanting. 9 kembar pusaka hidup diam-diam mengatai Yogi Chen, setiap pilihannya, setiap istrinya semuanya begitu jelek. Yogi Chen hanya bisa tersenyum, membiarkan Michelle Su dan lainnya jangan berdebat dengan mereka yang lugu ini. Namun Mulyani tidak terima, dia sekarang adalah istri Yogi Chen, tidak boleh mengatakan dirinya jelek lagi. Ditambah Yogi Chen sudah mengajari dia teknik God Refining versi sempurna, daya tempur juga meningkat banyak, langsung dengan satu tinjuan meninju 9 kembar pusaka hidup ini hingga babak belur. Membuat mereka meminta ampun. Ingrid Li juga sudah membina teknik God Refining, setelah melatih dia baru sadar ini merupakan teknik jurus tingkatan apa. Lebih baik berkali-kali lipat dari teknik jurus Ice Fiery Palace. Benar-benar kuat sekali, ditambah dengan bakat raganya, kekuatan tempur meningkat 400 kali lipat. Dan semua aspek juga sedang meningkat, sekarang dia juga merupakan utusan langit maha kuasa, bahkan bisa menjadi utusan langit maha kekal. Tapi, ini masih belum ada apa-apa, yang membuat dia benar-benar tercengang adalah, semua produk dari mesin pengirim bayangan, semuanya adalah milik Yogi Chen. Mesin pengirim bayangan, Fantasy Glasses dan lainnya sudah tersebar di seluruh wilayah besar, pendapatan sehari yang didapatkan tidak bisa dibayangkan. Yang dia tidak ketahui adalah, rencana utusan langit Yogi Chen. Semua utusan langit, kalau bukan dikontrol oleh dia, maka pasti dikontrol oleh Jomon Yogi dan lainnya. Klan Gengu, dan juga tempat tanpa aturan resmi terbentuk, namun itu hanya cabang klan saja. Pusat utama berada di atas langit. Yogi Chen menggunakan formasi Dewa Cheoksuan yang tak terhitung, membentuk istana langit. Namun sebelum ini, Yogi Chen memulai bertapa. Membalik arus melatih pangkalan dasar tingkatan Jalan Tao Kekaisaran, kekuatan tempur pun meningkat 1 tingkat. Dimensi pembatas waktu yang awalnya memiliki batasan pun meningkat 1 tingkat berubah menjadi 1:3 juta. Membina selama 10 tahun, Yogi Chen berhasil menerobos langit premium mobile. Kekuatan sihir yang kuat pun mengalami peningkatan kualitas.
Galaksi dalam tubuh pun meningkat menjadi galaksi tidak terbatas level 3. Semuanya terhubung, dimensi yang tidak terbatas. Kitab suci perubahan Kaisar, kitab suci spiritual Kaisar juga mengeluarkan kegunaannya masing-masing. Yogi Chen menebak, sekarang dirinya mungkin bisa melawan pendekar tingkatan immortal langit ke-8, jika menyerang secara sekuat tenaga, mungkin pendekar langit ke-9 juga bisa. Ini semua pengumpulan tenaga dari jumlah banyak menjadi berkualitas. Yogi Chen pun langsung saja menerobos langit primum mobile, langit Saturn, yang merupakan tingkatan immortal langit ketiga, dunia luar sudah berlalu ratusan tahun, di dimensi pembatas waktu 10 miliar tahun. Aroma tubuh tingkatan immortal terpancar dari badan Yogi Chen, dia hanya berdiri di sana, langit dan bintang pun diam tidak berani bergerak. Melawan tingkatan setengah keabadian seharusnya tidak bermasalah. Meskipun Yogi Chen masih belum pernah melawan pendekar dari tingkatan keabadian. Saat Yogi Chen keluar dari bertapa, itu adalah hari peresmian Istana Langit. Murid dari klan Gengu dan Sekte Nahai pun datang ke dalam Istana Langit. Yogi Chen secara otomatis merupakan Kaisar Langit Maha Tertinggi, Michelle Su adalah Ratu Langit, Citra Mu, Nia Yu dan lainnya adalah Selir Langit. Peresmian Istana Langit menggemparkan seluruh dunia. Jomon Yogi diangkat sebagai Kaisar Langit Tengah Siwei. Arles Yogi diangkat sebagai Kaisar Langit Selatan Changsheng, Willy Yogi diangkat sebagai Kaisar Langit Atas Tianhuang, Buddha Yogi diangkat sebagai Kaisar Langit Barat Sijia. Yogi Chen menduduki Langit Yuhuang, 4 arah Kaisar masing-masing menduduki 4 arah, di bawah mereka adalah masing-masing Buddha dan Bodhisattva. Chip super tersebar di seluruh wilayah abadi, formasi superstring juga tersebar masuk ke dalam udara, setiap gerak-gerik di bawah pengawasan Yogi Chen, ini sangat membantu Yogi Chen. Di hari peresmian Istana Langit, Yogi Chen duduk di posisi utama. Dia duduk di posisi ini, orang yang dibawa ingin melihat dia pun tidak begitu jelas, meskipun jelas, sekali memutarkan badan akan langsung buram kembali. Banyak utusan langit yang datang memberi ucapan selamat, bahkan ada sebagian orang sudah bergabung dalam Istana Langit. Perdebatan pun datang dari berbagai arah, 3.000 Tao Palace pun mulai membahas Istana Langit ini. Didirikan di tengah langit, ini bukannya sama seperti duduk di atas kita semua. Banyak orang yang datang mencari keributan, namun semua dihadang oleh para penjaga segala arah. Kaisar Langit menurunkan perintah, mengutus para Istana Langit dan penjaga langit, yang berani menghalang, maka bunuh saja. Dimulai dari Tao Palace peringkat ke-3.000, membahas kerjasama dan menaklukkan. Wilayah abadi sedang mengalami perubahan besar yang tidak pernah terjadi selama miliaran tahun ini. Terhadap pertempuran, Yogi Chen tidak peduli, dia hanya sepenuh hati membina, semua ini akan ada utusan langit yang menyelesaikan. Sumber daya yang melimpah selangkah demi selangkah meningkatkan tingkat kekuatan membina, dari langit ke-4, langit ke-5, langit ke-6. Hanya dalam waktu 300 tahun, Yogi Chen sudah menerobos hingga langit ke-7, galaksi tidak terbatas juga menerobos langit ke-9. Menggunakan chip super untuk melatih akumulasi, ini sangat santai sekali. Yogi Chen melengkapi pangkalan dasar, sekarang tingkatan keabadian bukan lawannya lagi. Dalam waktu 300 tahun, peringkat Istana Langit sudah berada di 1.500. Istana Langit dibangun dengan darah segar, reputasi Istana Langit sangat besar, banyak klan yang bekerja sama menyerang, paling kuat ada pendekar tingkatan keabadian Langit kedua. Yogi Chen duduk di atas tahta, dengan pelan membunuh pendekar tingkatan keabadian Langit kedua. Satu serangan selanjutnya langsung membunuh semua orang. Pertarungan ini pun tersebar melalui siaran langsung. Selain di wilayah abadi, di wilayah Tao lainnya juga ada kekuasaan Yogi Chen. Lembaga perdagangan Xinhuo yang berada di bawah Istana Langit, berubah menjadi kuat dan menakutkan. 500 tahun kemudian, Yogi Chen berhasil meningkat hingga tingkatan keabadian, yang membuat Yogi Chen bahagia adalah, dia kembali mendapatkan serpihan gerbang segala keajaiban yang utuh. Serpihan gerbang segala keajaiban ini, merupakan serpihan milik klan Dewa 5 Elemen. Melalui data yang besar, akhirnya ditemukan oleh Yogi Chen. Satu serpihan gerbang segala keajaiban ini, bagi galaksi yang ada di dalam tubuh Yogi Chen memiliki bantuan yang besar, bahkan Dewa Yang, kekuatan sihir, dan raga Yogi Chen sekarang juga tidak kekurangan sumber daya. 1000 tahun kemudian, Istana Langit sudah menjadi salah satu penguasa di wilayah abadi, banyak klan suci yang ditaklukkan, dan yang tidak terima semuanya sudah dilenyapkan. Wilayah abadi ini merupakan markas utama dan taman bunga bagi Istana Langit. Memberi tahta kepada para dewa dan roh, di saat pertarungan antara Jalan Tao Surga Superstring dan Jalan Tao Surga Keabadian, hari itu, Yogi Chen melihat seekor kupu-kupu. Ini adalah kupu-kupu keabadian, kupu-kupu ini melambangkan tingkatan keabadian, terus mengepakkan sayapnya. Awalnya dia mengira akan menerima serangan balik yang kuat, namun kupu-kupu keabadian ini sangat baik, menerima dia lebih mudah dari bayangan dia. Seketika ini, kupu-kupu keabadian ini memberikan bantuan, Yogi Chen berhasil menerobos tingkatan kekekalan. Dia melihat banyak binatang mutan, di pundak mereka memikul jalan Tao, terus melangkah ke depan. Bahkan di pundak sebagian binatang mutan,
tertancap jalan Tao yang tak terhitung. Yogi Chen mengerti, di bawah galaksi dan bintang-bintang ini, dia adalah bagian terkecil. Meskipun dia mengontrol Super Big Thousand World, mengontrol jutaan jalan Tao, terus. Ini seperti galaksi yang ada di dalam tubuhnya, bagi makhluk roh yang ada di dalam tubuhnya, ini merupakan tingkatan alam tanpa batas, bukan? Mereka seumur hidup, tidak akan bisa keluar dari pagar ini. Yogi Chen tersenyum, pantas saja kupu-kupu keabadian ini bersedia menerima dia, terbang ke alam tanpa batas, selamanya terbang sampai alam tanpa batas. Ini semua kapan baru akan berakhir? Setelah mencapai tingkatan kekekalan, Yogi Chen merasakan ada suatu tempat sedang memanggil dia. Suara ini memberitahu dia, pergilah, pergi mencari yang lebih banyak, tenaga yang lebih kuat. Yogi Chen menolak, didampingi oleh Michelle Su, Citra Mu dan lainnya, hatinya sudah sangat tenang. Para istri aku, kalian adalah harta terbesar dalam hidup aku sebagai suami kalian, seumur hidup tidak akan meninggalkan kalian. Para wanita tersenyum, mereka setiap orang meninggalkan bekas ciuman di wajahnya. Seekor kupu-kupu pun terus terbang ke arah yang tidak diketahui. Cerita Yogi Chen masih berlanjut, mungkin suatu hari ini, di saat dia sudah bosan, akan pergi ke tempat lainnya lagi. Untuk serpihan gerbang segala keajaiban, biarkan saja, mungkin juga suatu hari, akan terkumpul lengkap.